Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih sampai sekarang ini masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dengan mudahnya kita segera pergi ke masjid. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Menyambung pelajaran yang telah lalu bahwa hal-hal yang disunatkan sebelum sembahyang diantaranya adalah azan dan iqamat. Di dalam azan itu ada sunat-sunatnya, ada syarat-syaratnya. Semalam sudah dibicarakan bulan lalu. Sekarang kita masuk makruhatul azan, apa-apa yang dimakruhkan waktu azan itu. Yang dimakruhkan waktu azan itu yang pertama at-tamtid ay at-tamdid, terlalu panjang. Azan jangan terlalu panjang. Bila terlalu panjang makruh. Panjangnya yang berlebihan daripada yang sewajarnya. Ulai-ulai orang biasa aja azan, ada sidin, ulai-ulai azan saking panjangnya tuh. Nah, itu makruh. Terlalu panjang azan makruh. Yang kedua, berbicara di pertengahan azan li ghairi maslahatin, bagi tanpa ada maslahat. Orang azan pandir nang bandangan maka makruh. Bahkan semalam disebutkan dikhawatirkan orang yang sering berpandir waktu azan itu matinya su'ul khatimah, mati kadang membawa iman. Nauzubillah min zalik. Bila mati kadang membawa iman, maka otomatis sudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Meskipun di dunia lagi hidup banyak beramal, sembahyang rajin, puasa Senin Kamis puasa, tapi matinya akan membawa iman, habis pahalanya, habis. Kalau ada apa-apanya, bila mati akan membawa iman, habis seberataan amal ibadah kita. Kalau ada penilainya lagi, masuk neraka langsung. Jadi sangat berbahaya orang azan pandir. Bila ada nama diri jangan dihirani. Yang ketiga, makruh juga meninggalkan menjawab muazzin. Kada pandir kada cuma kada menjawab orang azan, kada menjawab muazzin. Kan seharusnya bila muazzin Allahu Akbar
nang mendengar Allahu Akbar jauh menjawab. Nah, ini yang ketiga ini meninggalkan menjawab azan makruh juga. Meskipun kada pandir, apalagi pandir tadi. Yang keempat, kaunuhu qaidan aw rakiban illal musafir. Yang keempat, azannya itu dilakukan oleh orang yang duduk atau orang yang berkendaraan. Berdiri kawa cuma azan berduduk, kulir berdiri, nah makruh azannya. Aw rakiban atau rahatan berkendaraan, misalnya terlambat ke masjid hendak azan sampai dia masuk waktu, mulai rumah berkendaraan pakai mic, azan makruh. Yang kelima, keluar daripada masjid sesudah azan. Orang sudah azan, kita sudah berada dalam masjid, orang sudah azan, keluar pada masjid makruh. Sama ada itu muazzinnya nang azan nang keluar atau nang lainnya jemaahnya. Bila sudah masuk ke masjid, orang azan keluar makruh, keluar masjid. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, kecuali hendak kamih kah, hendak bahira kah, boleh aja. Kada makruh artinya bila kada ada apa-apa imbah azan keluar pada masjid, makruh. Yang keenam, ayakuna muttajihan li ghairil qiblah, bahwa azannya itu kada menghadap kiblat. Dibunjuk-bunjuk manakah hadap ke manakah sidin azan makruh. Nang sunat itu menghadap kiblat azan. Yang ketujuh, kaunuhu fasikan aw sabiyan, keadaan azannya itu daripada orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, kada tobat belum azannya, maka azannya makruh. Aw sabiyan atau kanak-kanak makruh yu azan. Yang kedelapan, kaunuhu junuban aw muhdisan, keadaan orang nang azan itu junub, belum mandi wajib lagi azan ke masjid makruh. Aw muhdisan atau orang nang kada berwudu, batal wudunya, kulir berwudu, azan masuk waktu sembahyang, azan sidin kulir berwudu, nah makruh. Illa, kecuali iza ahdasa asna'al azan fayutimmuhu, kecuali bila berhadasnya itu di pertengahan azan, rahatan azan mengancang pas tekantor, nah itu kada makruh, tapi sempurnakan azan, jangan sampai berwudu basah. Ini nang masalahnya nang makruh itu berhadas sebelum azan. Kalau di pertengahan azan berhadas itu kada makruh, tarusakan aja sampai tuntung hanya berwudu basah. Nah, itu diantaranya makruh azan. Kemudian baqiyatus sunan alladzi qabla shalah ba'dal azan wal iqamah. Kan sunat-sunat sebelum sembahyang tadi azan dan iqamah. Nah, ini seterusnya yang ketiga berarti kan azan lawan iqamah jadi dua. Yang ketiga, al-masyu ila shalah bisakinatin wa waqarin, berjalan menuju tempat sembahyang bisakinah dengan tenang, wal waqar dan tenang sama. Artinya kita menuju masjid itu jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, harus tenang, harus tenang. Biar tergesa-gesa kena sembahyang otomatis kada khusyuk. Apalagi buka mulai rumah ke masjid sampai ke masjid mahingal.
Jadi sembahyang pada khusyuk. Nah, lebih-lebih lagi hari Jumat, al-masyu berjalan ila shalah, ke masjid itu berjalan. Mun parak, mun jauh banget, tak along jalan hari panas. Yang keempat, ad-du'a bainal azan wal iqamat. Doa di antara azan dan iqamat. Itu sunat juga sebelum sembahyang. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak, artinya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Banyakin berdoa antara azan dan iqamat itu. Yang kelima, al-mubadaratu ilal istighal bi asbabis shalah bi awalil waqti. Bersegera kepada menyibukkan diri dengan sebab-sebab sembahyang pada awal waktu. Artinya bersiap-siap sebelum masuk waktu. Misalnya zuhur jam 12:04, maka jam 12 kurang 15 menit, nah itu sudah bersiap-siap. Nang belum mandi dahulu, nang belum berwudu, nang sudah berwudu berbaju, nah, berminyak harum, siap-siap untuk sembahyang. Itu termasuk sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang keenam, sembahyang qabliyah, sunat juga sebelum sembahyang. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah Jumat. Yang ketujuh, an-nafilah bainal azain, ay bainal azan wal iqamah. Ini sembahyang sunat biasa, an-nafilah bainal azain. Yang tadi itu qabliyah, yang ini sembahyang sunat biasa. Bila waktunya memungkinkan, panjang waktunya, imbah qabliyah, sembahyang lagi tambahi sembahyang lain. Yang kedelapan, al-ityan bil adiyah al-ma'surah al-waridah qabla shalah, qadu'il fajri al-warid qabla salatil fajri. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi ila akhirih. Yang kedelapan, membaca doa-doa yang datang daripada Nabi sebelum sembahyang, seperti doa fajar, doa sembahyang fajar. Imbah orang azan sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, imbah sembahyang sunat itu hanya baca doa salat fajar atau doa fajar yang mendatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya seperti ini, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi ila akhirih. Cari aja di buku-buku ada insyaallah. Panjang doanya. Yang kesembilan, al-ityan bi du'ail khuruj ila shalah, wa huwa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man saya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharran wala batara wala riya'an wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Yang kesembilan, sunat-sunat sebelum sembahyang juga adalah membaca doa keluar untuk sembahyang. Kita mulai rumah, keluar dari rumah sambil berjalan membaca doa tadi. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik sampai akhirnya. Yang ke-10, al-qiyam ila shalah ba'da intihai min al-iqamah. Wa qila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Yang ke-10, sunat juga sebelum sembahyang itu adalah berdiri untuk sembahyang setelah selesai qamat. Jadi bila tuntung qamat langsung mai sisap. Wakila dan dikata orang ma'a qawlihi qad qamatis shalah, bila muazzin itu mengucap qad qamatis salatu qad qamatis salah, makmum ini harus berdirian majuan mai sisap, sehingga bila tuntung azan rata sudah. Kada ada lagi nang maju hisap ya nak. Nang hendak takbir sudah sekalinya di muka maju pulang, otomatis orang maju pulang juga. Nah, jadi untuk menghindari itu terjadi, disuruh untuk segera mengisi saf. Kalau kami di pondok itu bila qamat sudah berdirian langsung mengisi saf marapati. Jadi bila tuntung itu langsung aja lagi, kada nang bayatul saf lagi. Yang ke-11, taswiyatus sufuf. Sunat juga sebelum sembahyang itu meratakan saf-saf. Saf itu barisan lah, harus rata. Yang diratakan itu tumitnya. Lihat itu tumit sebelah rata kada lawan kita. Bila kada ratakan. Kalau perlu digaris pakai mistar supaya rata. Kebanyakannya orang kadang merhatikan itu, kadang meratakan sak handaknya berdiri di mana wah. Terkincak betis lawan lain pada bapak. Seharusnya imam memperhatikan bila kada rata jangan takbir dulu. Sampai rata wujud hanya takbir imam. Makanya jadi imam sebelum sembahyang istawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ratakan saf kalian itu bahasa Arabnya. Bila orang banyak kada paham, baik bahasa kita, bahasa Indonesia aja. Ratakan saf tuh itu. Kada usah istawu sufufakum itu. Dan mengisi saf itu jangan lambat. Imam mahtuh madang di muka, lambat berjalan mulai belakang. Yang ke-12, sunat juga sebelum sembahyang digawe saddul furaji wa taharras salah bisafil awal. Menutup lubang yang ada di saf. Bila ada lubang di saf artinya muat lagi seikung kawa masuki, jangan diletakkan atau batu tunjulan pian aja. Nah, salah itu. Orang di dalam ibadah itu hendaknya berdahuluan, fastabiqul khairat. Berdahuluanlah kalian di dalam ketaatan, dalam kebaikan. Mengisi saf itu kebaikan. Jangan orang disuruh pian. Seorang dahulu maju. Kaidah bahasa Arab, al-isar fil qurbat makruhun. Isar itu mendahulukan orang lain pada
amal ibadah makruh hukumnya. Kayak maju hisab, nah kusung di muka, seorang di hadapan, orang disuruh maju, makruh. Dan hendaklah mencari saf sembahyang itu di saf yang pertama. Jadi berdahuluan saf pertama. Kenapa? Karena saf pertama itu dapat doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pahalanya terbanyak daripada yang di saf belakang-belakang itu. Dalam satu hadis disebutkan bahwa jikalau seandainya kalian mengetahui apa-apa yang Allah persiapkan gasan orang yang sembahyang di saf pertama, niscaya kalian berebut kadang-kadang kosong aja ada hibak pada dulu. Jangannya tahu karena ada tahu lalu kulir lupa di belakang-belakang aja duluan. Yang ke-13 an-nazar ila mawdi'is sujud wa itraqu ra'sihi, memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Mata memandang ke tempat sujud dan kepala ditundukkan sedikit. Sunat 2 itu sebelum sembahyang dilakukan. Yang ke-14 istisyaru man sayakunu luqub baina yadayhi, merasakan orang yang kita akan berdiri di hadapannya. Artinya kita sebelum sembahyang itu harus ada dalam hati perasaan bahwa kita ini baca menghadap lawan siapa? Kita hendak sembahyang ini hendak menghadap lawan siapa? Lawan Allah Ta'ala. Bila kita ingat itu, kita ingat bahwa kita baca menghadap lawan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi makan kita, Tuhan yang menjaga kita, otomatis kita sembahyang itu bujur, baik-baik, kadang-kadang bebarang aja, kadang-kadang. Bila kita merasakan itu, itu yang ke-14, merasakan orang yang selagi kita berdiri di hadapannya. Yang ke-15 ayyaqula Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin, bahwa dia membaca doa Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku sepaling afdal apa-apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Yang ke-16 qira'atu suratin nas wa ta'awuz min hamadatis syayatin, membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai akhir, dan ta'awuz min hamadatis syayatin, berlindung daripada godaan-godaan syaitan. Sebelum sembahyang, sebelum takbir, nah itu baca surah An-Nas dan ta'awuz Rabbi a'udzubika ayyahdurun. Pokoknya ta'awuz daripada syaitan dibaca. Yang ke-17 at-tafriqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakari wa ghairuhu yadumuhuma. Ma at-tafriqatu, merenggangkan, baina qadamaihi, di antara dua kakinya, tumitnya, biqadri shibrin lidzakari, sekedar sekilan bagi laki-laki.
Jadi betis itu dilanggakan sekilan bagi laki-laki. Wa ghairuhu yadumuhuma, selain laki-laki artinya bini-bini itu yadumuhuma dirapatakan. Yang ke-18 as-siwaku, siwak. Sunat kita bersiwak. Wal aula ayyakuna minal araq al-munadda bil ma. Yang paling aula, yang paling bagus siwak itu adalah dengan kayu arak, kayu nang bawaan orang di Makkah. Atau kadang-kadang orang di Makkah nang kayu ini ya juga orang berjual ini kayu arak namanya. Pakai ini lebih utama daripada yang lainnya. Meskipun lawan kain hasil aja siwak, lawan sikat gigi besangu anak semboyang sikat, lawan sikat gigi hasil aja, cuma pahalanya lebih banyak lawan kayu arak tadi. Kadang-kadang ada paling 15.000, 10.000 harganya. Larang jual rokok kalau aja tiap hari depan siwak ada awal. Jadi meskipun boleh lawan ujung tangan bersiwak boleh aja, cuma jangan selalu lawan itu. Kalau modal bapak ibadah, kalau modal iya deh menukar rokok kawahnya nukar siwak ada hawa, tukar siwak nyata dapat pahala. Rokok itu berbeda-beda ulama. Rokok teman siwak itu nyata sudah sunnah, dapat pahala kita memakainya. Yang ke-19 ad-dukhulu bis salat bin nasyad wa faragil qalbi minasyawaghir, masuk pada sembahyang itu dengan rajin, semangat. Nasyad itu semangat, jangan loyo, anak sembahyang loyo, jangan. Dan masuk ke dalam sembahyang itu dengan hati yang lapang daripada pikiran-pikiran yang lain. Makanya makruh kita sembahyang itu hendak makan, perut lapar, nasi sudah siap di rumah, orang azan di masjid, makan dulu hanya sembahyang. Atau mata mengantuk, benar, orang azan di masjid sudah guring dulu, supaya sembahyang kita dalam keadaan lapang dan bergairah, semangat. Yang ke-20 at-talaffuz bin niyat qabla takbir likay yusa'idal lisan qalba bihtidaril niyat. Yang ke-20 melapaskan niat sebelum takbir untuk memudahkan lisan akan hati pada menghadirkan niat. Jadi kita disuruh untuk membaca niat usolli fardhu zuhri, nah itu dibaca supaya apa? Supaya memudahkan hati kita menghadirkan niat dalam hati. Supaya hati ini kan bergerak macam-macam. Bila kita sudah sambat usolli fardhu zuhri, bila di dalam hati kita ada bisikan zuhur kah asar kah? Nah, kita ada dalilnya untuk membenarkan bahwa zuhur yang kita sembahyang ini lain asar, sehingga kawah kita menolak bisikan-bisikan syaitan itu yang mengganggu kita waktu takbiratul ihram. Dengan dibantu dengan talaffuz tadi. Setelah selesai sunat sebelum sembahyang,
Ada juga sunat itu yang di pertengahan sembahyang. Sudah kita bahas dahulu. Seperti dua iftitah, mengangkat tangan waktu takbir, itu sudah dibahas. Kemudian sunat sembahyang yang digawi setelah sembahyang. Yang pertama al-istighfar salasan, membaca astaghfirullah 3 kali. Imbah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Yang kedua menyapu dahi dan wajahnya. Imbah salam kan, nah disapu, sunat. Kemudian yang ketiga membaca Allahumma antas salam sampai akhir. Yang keempat membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta sampai akhir juga. Yang kelima membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik sampai akhir. Yang keenam membaca ayat kursi. Yang ketujuh membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jumlahnya 99 dan ditambah sebuting supaya pas 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tinggal yuhyi wa yumitnya, wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila kita membaca itu, di dalam hadis disebutkan ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu banyak. Nah, sebanyak itu juga dosa kita diampuni bila kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pas 100 bila kita membaca itu diampuni dosa-dosa kita meskipun banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Tapi catatan bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa halus yang diampuni. Tapi bila dosa halus habis, bisa aja malalar kena ka dosa nang bener nang diampuni Allah. Yang kedelapan membaca Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Di dalam hadis ghufira lahu wa in kana farra minaz zahbi, diampuni baginya dosanya wa in kana sekalipun dia lari daripada medan perang. Lari dari medan perang itu dosanya ganal. Bila kita membaca tadi astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni Allah dosa kita. Kemudian yang ke-9 sesudah subuh dan maghrib, sesudah salam dan batis jangan berubah daripada tempat duduk kita, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Fadilahnya apa? Ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus daripadanya 10 keburukan, kejahatan, dan diangkat baginya 10 derajat. Dan adalah harinya
waktu kita membaca subuh seharian toh, fi hirzin min kulli makruhin, maka dia dipelihara daripada tiap-tiap yang dibenci, tiap-tiap nang kada disukai. Bila kita membaca tadi napa-napa nang kada disukai, bisnis bangkrut kada suka kita, nah itu terhindar daripada itu. Wa hurisa minasyaitan, dan dipelihara daripada syaitan. Walam yanbagh li dzambi ay yudrikahu bidzalikal yawm illa syirku billahi ta'ala. Jadi banyak kelebihan membaca tadi. Yang 10 tuh, nang imbah maghrib 10, imbah subuh 10, ada lo berwirid 10 membaca sesudah maghrib dan subuh juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang ke-11 asyhadu an la membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Ini biasanya dibaca di antara doa pertama dan kedua. Yang ke-12 membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Yang ke-13 membaca doa sesudah setiap sembahyang dan mengangkat kedua tangan dan menyapu muka dengan 2 tangan tadi sudah berdoa. Walhamdulillatu wassalatu ala nabi fi awwalihi wa akhirih, membaca alhamdulillah dan salawat kepada nabi pada awal berdoa dan akhir berdoa, seperti yang sudah kita amalkan. Yang ke-14 al-muqsu fi musalla hatta yaqumal imam, berdiam di tempat sembahyang itu sehingga imam berjauh. Kita berjamaah basak, jangan berugah pada tempat duduk kita sebelum imam berugah. Itu seharusnya toh. Yang ke-15 al-insirab ila jihati hajatihi wa illa fa an yaminihi, berpaling, berbulik artinya kepada jihad hajatnya. Misalnya hendak bulik ke arah sana, berarti berbelok ke sana. Bila bulik ke sana beloknya. Wa illa jika kada ada hajat, kada hendak ke mana-mana, fa an yaminihi, maka dari kanannya, berputar ke kanan buliknya tuh. Nah itulah sunat-sunat sesudah sembahyang. Kemudian kita masuk bab kasar pulang, bab kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi kaum muslimin waktu musafir pulang kena. Insyaallah bulan yang akan datang. Dan sunat-sunat nang sesudah sembahyang ini sudah ada di wirid-wirid nang kita baca sarajin itu. Jadi kada perlu lagi mencari, sudah buat di situ. Sayyidina Nabi wa alihi wa bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa amala tawfiq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.